Yang kami hormati Kepala Subbanpeda Kota Administrasi Jakarta Barat yang diwakili oleh Bapak Ihsan Putra, yang terhormat Sekretaris Kecamatan Tambora Bapak Fahmi beserta jajaran, yang kami hormati Kelurahan Duri Selatan Bapak Tariswan beserta jajaran, Bapak Ibu dan Sudis Teknis dan Kasatpol Kecamatan, Kepala Puskesmas Kelurahan Duri Utara Dr. Suraya Mila, Babin Kamtipmas Kelurahan Duri Selatan Bapak Suyurno, Babinsa Kelurahan Duri Selatan Bapak Agus Wahid, Kasatpol PP Kelurahan Duri Selatan Ibu Rica beserta jajaran, Kanit PTSP Kelurahan Duri Selatan Bapak Eko Ramadan, Satgas Damkar Kelurahan Duri Selatan, Komisi Penanggulangan AIDS, Ketua dan anggota LMK Kelurahan Duri Selatan, Ketua TPPKK Kelurahan Duri Selatan, Ketua RW 01 sampai dengan RW 06 Kelurahan Duri Selatan, Ketua FKDM Kelurahan Duri Selatan, Ketua Karang Taruna Kelurahan Duri Selatan, Ketua Forum Anak Kelurahan Duri Selatan, pendamping usulan Musrembang RW 01 sampai dengan RW 06 Kelurahan Duri Selatan, tokoh masyarakat Kelurahan Duri Selatan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Selamat datang di sidang kelompok Musrembang Kecamatan Tambora terintegrasi Musrembang Kelurahan Duri Selatan. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan doa, empat laporan lurah Kelurahan Duri Selatan, yang kelima sambutan Kepala Subbanpeda Jakarta Barat, yang keenam sambutan sekaligus membuka sidang kelompok oleh Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Tambora Bapak Fahmi, yang ketujuh paparan singkat dari Kepala Puskesmas Duri Utara, yang kedelapan pembahasan usulan yang dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan Duri Selatan, yang ke-10 tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kasubdan Pemkot Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Ihsan. Yang kami hormati
Bapak Sekcam Kecamatan Tambora, Bapak Fahmi. Yang kami hormati para kasudi. Di sini ada kasudi perumahan yang memang kita undang, kasudi kebudayaan, kemudian Kepala Pusat Pelatihan Kerja. Yang kami hormati para kasatpel di wilayah kelurahan di wilayah Kecamatan Tambora. Yang kami hormati rekan tiga pilar, ada Bapak Babin Kantipmas, ada Babinsa. Yang kami hormati Satpol PP Kelurahan Duri Selatan. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Kelurahan Duri Utara, yang memang wilayah kerjanya juga termasuk Kelurahan Duri Selatan. Yang kami hormati LNK, ya, Ketua LNK beserta anggota di Kelurahan Duri Selatan. Yang kami hormati FKDM Kelurahan Duri Selatan. Yang kami hormati para Ketua RW di wilayah Kelurahan Duri Selatan. Yang kami hormati para Ketua RT, ya, di wilayah Duri Selatan, Komisi Penanggulangan AIDS Jakarta Barat, serta Bapak Ibu yang kita bisa disebutkan satu persatu, tetapi tidak boleh kami. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kegiatan penyusunan kegiatan aspirasi masyarakat, ya, kegiatan penyusunan kegiatan oleh aspirasi masyarakat sudah pada sampai ke tahap musrenbang, sidang kelompok, musrenbang kelurahan, ya, musrenbang kecamatan, integrasi dengan musrenbang kelurahan. Sudah sampai ke tahap itu, yang mudah-mudahan apa yang para ketua RW, ya, para aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui rembuk RW dikoordinir oleh RMK dan ketua RW dapat diakomodir dengan baik. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan forum yang sangat bermanfaat ini. Insya Allah sangat bermanfaat, karena apa yang kita bahas pada hari ini akan membawa perubahan di wilayah Kelurahan Duri Selatan, mudah-mudahan, amin. Kemudian perlu kami sampaikan di sini bahwa Kelurahan Duri Selatan ini sebuah kelurahan yang memang luas wilayahnya kurang lebih 34 hektar atau sekitar 0,34 km persegi, dengan jumlah RW 6 dan jumlah RT ada 70 RT. Jumlah penduduk kira-kira sekitar 18 ribuan, kira-kira seperti itu. Dengan karakteristik wilayah di Kelurahan Duri Selatan adalah daerah padat penduduk, ya, sehingga peningkatan kualitas lingkungan pemukiman secara terpadu ini harus benar-benar diprioritaskan atau diutamakan, ya, termasuk peningkatan saluran air, ya, peningkatan saluran air yang memang sebagian besar saluran air di Duri Selatan itu sebagian besar terbuka, sehingga masyarakat atau anak-anak mudah sekali untuk membuang sampah di dalam saluran, ya. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas lingkungan dengan menggunakan bibit, ya, yang diimbangi dengan perbaikan jalan lingkungan, sehingga akan merubah lingkungan kita yang tadinya lingkungan masih berkualitas kurang baik akan menjadi lingkungan yang berkualitas sangat baik. Sementara di sisi lain bahwa Kelurahan Duri Selatan yang masuk dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang penataan kawasan lingkungan terpadu itu hanya ada di RW 5. Sementara 5 RW yang lainnya, RW 1 sampai dengan RW 1, 2, 3, dan 4, kemudian RW 6 belum masuk dalam kategori Pergub nomor 90 tahun 2000, nomor 90 tahun 2018 terkait dengan penataan kawasan lingkungan secara terpadu. Itu aja, mungkin perlu peningkatan kembali nih untuk wilayah RW 5 yang masuk dalam Pergub itu. Kalau kita lihat kualitas lingkungan juga kurang meningkat, ya. Sehingga diharapkan kalau kegiatan seperti ini, apa yang diusulkan oleh para ketua RW, ya, aspirasi masyarakat melalui ketua RW dan LMK dalam forum rembuk RW,
dapat diakomodir 100%. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Kemudian Duri Selatan juga termasuk kelurahan yang memang minim fasilitas. Di antaranya puskesmas belum punya nih. Sebenarnya keberadaan puskesmas sebenarnya bisa diusulkan melalui kegiatan Ibu Dewi juga atau melalui kegiatan musrenbang. Ya, bisa diusulkan. Kita usulkan mudah-mudahan dapat ditampung di Dinas Kesehatan untuk pengadaan puskesmas kelurahan, karena memang kelurahan Duri Selatan ini sama sekali tidak punya puskesmas. Termasuk juga sarana pendidikan tidak punya, terutama pendidikan negerinya. Minimal SD negeri ada di wilayah kelurahan Duri Selatan, mungkin bisa kita tingkatkan ya kondisi sarana dan prasarana di wilayah kelurahan Duri Selatan. Itu harapan kami ke depan. Nah, sebenarnya sehingga melalui forum seperti ini sebenarnya dapat kita bahas hal-hal yang terkait dengan sarana dan fasilitas untuk kelurahan Duri Selatan. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan hasil usulan Remuk RW ya, melalui kegiatan musrenbang yang akan kita bahas kali ini, jumlah usulan ada di Kelurahan Duri Selatan ada 27 usulan dengan 21 usulan ini usulan fisik, 6 usulan ini usulan berupa barang, yaitu masuk ke bikin kebudayaan, biasanya alat agro. Selebihnya adalah kegiatan fisik yang 21 fisik dan 6 adalah usulan barang. Distribusi usulan ini untuk RW 1 ada 2 usulan. Kemudian RW 2 sampai dengan RW 6 masing-masing 5 usulan. Ya, ini kalau kita rekap. Ya. Kemudian masuk dalam usulan yang masuk ke SKPD Sudi Bina Marga ada 3 usulan, kemudian suku dinas sumber daya air ada sekitar 10 usulan, kemudian masuk dalam suku dinas perumahan rakyat ini ada 6 usulan dari wilayah RW 5, yaitu daerah CAP ya. Ini dari semua usulan daerah CAP masuknya ke sudin perumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Pak Direktur, pendiri Pak Lurah, Pak Seknur. Izin Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan diri. Saya dari Suban Peda Jakarta Barat. Sebelumnya namanya itu Suban Peko ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya Kanpeko atau nama-namanya, atau Bapeko kalau namanya, nama-nama lagi itu namanya sama Bapak Ibu sekalian. Izin Bapak Ibu sekalian, pada hari Jumat ini kita melaksanakan sidang kelompok musrenbang Kecamatan Tambora terintegrasi musrenbang kelurahan Duri Selatan. Dan hari Jumat ini sudah memasuki hari keempat Bapak Ibu sekalian, dan Duri Selatan urutan ke-6 ya, kelurahan yang ke-6 menjalankan sidang kelompok musrenbang kelurahan Duri Selatan. Yang hari pertamanya dimulai hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat pada hari ini. Yang hari Seninnya sebelumnya sudah dilaksanakan sidang pleno pembukaan oleh Bapak Wali Kota. Izin Bapak Ibu sekalian, poin pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah hadir pada pelaksanaan sidang kelompok ini, termasuk daripada Satpol tim teknis sebelah kiri saya, dengan warga, Sudin Kebudayaan, Sudin Perumahan, Sudin SDA, Sudin Olahraga, Sudin Perhubungan, kemudian dari PPKD mungkin ya, ada nggak ya, dari pelatihan kerja mungkin, RW, LMK, FKDM, PKK mungkin, dan unsur-unsur lainnya, Babin Kamtimas mungkin Bapak ya,
Satpol PP, Bu, dan unsur-unsur lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, mungkin saya lebih menjelaskan ke sisi teknisnya ya Bapak Ibu sekalian, di mana fase sidang kelompok ini merupakan fase yang telah kita jalani sebelumnya, yaitu yang pertama terkait input usulan. Jadi sebelum sampai ke fase sidang kelompok ini, Bapak RW menginput usulan ke dalam sistem Emusretbang melalui para pendamping. Bapak Ibu pendamping ada nggak di sini? Ada dua ya Bu ya? Dua, tiga ya? Dua ya? Dua. Satu ya, satu pendamping 5 RW ya? Satu pendamping 5 RW. Oh, kalau di sini 3. Oke. Oke, dibagi 3, dia 6 ya, benar ya? Karena 6 berarti 2 ya, benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah diinput oleh para pendamping, maka fase selanjutnya itu disurvei oleh tim teknis. Dan semua usulan yang telah diinput oleh para pendamping semuanya wajib disurvei oleh tim teknis. Nah, di situ tim teknis berhak menentukan apakah usulan tersebut bisa dilanjutkan atau direkomendasikan untuk dilaksanakan pada periode 2025 atau bisa juga dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada usulan yang ketika dia tidak bisa direkomendasikan, bisa jadi itu terkendala dari sisi teknisnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga bisa terkendala karena status asetnya yang bukan menjadi aset Pemda, jadi tidak bisa untuk direkomendasikan untuk dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwasanya Musrembang bukan satu-satunya solusi untuk merekomendasikan usulan Bapak Ibu sekalian. Ada 2 kanal lain lagi yang bisa dilaksanakan, yaitu melalui usulan langsung atau juga melalui reses DPRD. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang tahun lalu mengikuti Musrembang sudah mengetahuinya terkait 3 kanal yang bisa kita laksanakan dalam rangka pelaksanaan input usulan Musrembang ini, input usulan di kelurahan ya, kelurahan kita ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita berharap usulan yang kita usulkan merupakan sebanyak 27 usulan ini merupakan usulan yang benar-benar dibutuhkan oleh kita warga masyarakat di kelurahan ini. Artinya merupakan usulan yang dibutuhkan ya Bapak Ibu sekalian. Dibutuhkan, bukan sekedar diinginkan. Karena beda antara usulan yang dibutuhkan dengan usulan yang diinginkan. RW, LMK, FKDM, PKK mungkin, dan unsur-unsur lainnya, Babin Kaptimas mungkin Bapak ya, Satpol PP, Bu, dan unsur-unsur lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, mungkin saya lebih menjelaskan ke sisi teknisnya ya Bapak Ibu sekalian, di mana fase sidang kelompok ini merupakan fase yang telah kita jalani sebelumnya, yaitu yang pertama terkait input usulan. Jadi sebelum sampai ke fase sidang kelompok ini, Bapak RW menginput usulan ke dalam sistem Emusretbang melalui para pendamping. Bapak Ibu pendamping ada nggak di sini? Ada 2 ya Bu ya? 2, 3 ya? 2 ya? 2. Satu ya, satu pendamping 5 RW ya? Satu pendamping 5 RW. Oh, kalau di sini 3. Oke. Oke, dibagi 3, dia 6 ya, benar ya? Karena 6 berarti 2 ya, benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah diinput oleh para pendamping, maka fase selanjutnya itu disurvei oleh tim teknis. Dan semua usulan yang telah diinput oleh para pendamping semuanya wajib disurvei oleh tim teknis. Nah, di situ tim teknis berhak menentukan apakah usulan tersebut bisa dilanjutkan atau direkomendasikan untuk dilaksanakan pada periode 2025 atau bisa juga dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada usulan yang
ketika dia tidak bisa direkomendasikan, bisa jadi itu terkendala dari sisi teknisnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga bisa terkendala karena status asetnya yang bukan menjadi aset Pemda, jadi tidak bisa untuk direkomendasikan untuk dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwasanya Musrembang bukan satu-satunya solusi untuk merekomendasikan usulan Bapak Ibu sekalian. Ada dua kanal lain lagi yang bisa dilaksanakan, yaitu melalui usulan langsung atau juga melalui reses DPRD. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang tahun lalu mengikuti Musrembang sudah mengetahuinya terkait 3 kanal yang bisa kita laksanakan dalam rangka pelaksanaan input usulan Musrembang ini, input usulan di kelurahan kita ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita berharap usulan yang kita usulkan ini merupakan sebanyak 27 usulan ini merupakan usulan yang benar-benar dibutuhkan oleh kita warga masyarakat di kelurahan ini. Artinya merupakan usulan yang dibutuhkan ya Bapak Ibu sekalian. Dibutuhkan, bukan sekedar diinginkan. Karena beda antara usulan yang dibutuhkan dengan usulan yang diinginkan. Kita usulkan merupakan usulan yang benar-benar dibutuhkan. Nah, nanti terkait pembahasan akan kita bahas bersama-sama, ada berupa usulan fisik maupun usulan yang berupa barang. Nah, nanti juga terkait dengan yang Pergub 90 tahun 2018 terkait penataan kawasan permukiman di RW 5 ya Pak Lurah ya. Nah, nanti itu bisa diarahkan ke suku dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita diberikan keselamatan sehingga usulan kita menjadi usulan yang berkualitas dan bisa mudah-mudahan bisa diterima oleh unit UKPD di periode terkait sehingga masyarakat usul yang bermanfaat bagi masyarakat. Amin, amin ya. Lebih kurang saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita usulkan merupakan usulan yang benar-benar dibutuhkan. Nah, nanti terkait pembahasan akan kita bahas bersama-sama, ada berupa usulan fisik maupun usulan yang berupa barang. Nah, nanti juga terkait dengan yang Pergub 90 tahun 2018 terkait penataan kawasan permukiman di RW 5 ya Pak Lurah ya. Nah, nanti itu bisa diarahkan ke suku dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita diberikan keselamatan sehingga usulan kita menjadi usulan yang berkualitas dan bisa mudah-mudahan bisa diterima oleh unit UKPD di periode terkait sehingga masyarakat usul yang bermanfaat bagi masyarakat. Amin, amin ya. Lebih kurang saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Nama Bandung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadir di sini Forum Bingkel Kelurahan Duri Selatan, Pak Lurah, Pak Babinsa dan Pak Mas Kelurahan Duri Selatan yang saya hormati. Kemudian juga alhamdulillah bersyukur kita dihadiri dari Wali Kota Pak Ihsan Putra yang mewakili dari Subang Peko Jakarta Barat. Ini beliau hadir kali keempat yang ada di Tambora, dan insya Allah nanti ke 11 kelurahan yang lain. Kemudian Pak Sekel yang saya hormati, rekan-rekan Kasatpol yang hadir pada siang hari ini,
kemudian juga teman-teman dari Sudin yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah menyempatkan hadir di Kelurahan Duri Selatan. Kemudian Kasatpol PP yang saya hormati, kemudian Pak RW khususnya yang alhamdulillah dari RW 1 sampai dengan RW 6 yang saya hormati, Kepala Unit PTSP tadi yang baca doa juga, kemudian para LK RW 1 sampai dengan 6 FKDM, kemudian dari KP AIS yang tadi sudah menyampaikan paparannya, alhamdulillah. Kemudian dari Puskesmas ada hadir? Ada ya? Oh siap Bu, terima kasih atas kehadirannya Bu. Kemudian dari Bapak Ibu sekalian ya, yang ada forum anak, ada ya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Semuanya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pertama ya, kita bersyukur, saya mengajak semua yang hari ini bersyukur pada Allah SWT karena alhamdulillah di kesibukan kita ya, kita bisa hadir di acara ini, dan ini merupakan acara rutin Bapak Ibu, rutinnya tiap tahun ya Bapak Ibu ya, dan makanya kita relax saja ya, relax Pak RW ya, supaya nanti mudah-mudahan dengan relax kita tahu-tahu usulannya disetujuin aja ya, amin ya. Ya, Bapak Ibu tadi mungkin sudah jelaskan Pak Lurah usulannya jumlahnya berapa, kemudian secara teknis juga sudah dijelaskan bagaimana metodenya. Ya, saya hanya sedikit saja mungkin karena waktu juga Bapak Ibu ya. Ya betul sekali, kita ini tiap tahun format buat tiap tahun, maksudnya tahun ini formatnya berubah ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kita berada di kelurahan ini melaksanakan musrenbangnya bukan musrenbang kelurahan lagi, tapi judulnya musrenbang kecamatan terintegrasi dengan kelurahan. Ada hal yang perlu Pak RW teman-teman stakeholder pahami, bahwa proses musrenbang ini semakin hari semakin disempurnakan ya prosesnya. Jadi kalau dulu agak liarnya tuh usulan banyak banget, tapi kita kagak tahu yang mana yang mau disetujuin gitu. Nah sekarang ini tiap RW usulannya itu dibatasi dengan jumlah tertentu, dan kemudian nanti diusulkan ke tingkat kota. Hari ini program agenda hari ini adalah agendanya kita mendengarkan dari teman-teman Kasatpol terkait dengan mana saja yang kita naikkan ke tingkat kota dan mana saja yang ditolak dengan alasan tertentu, kan seperti itu kan ya. Nah, ada usulan Bapak Ibu nanti yang tidak diakomodir, nanti mungkin disampaikan alasan teman-teman, dan nanti yang diakomodir di tingkat kecamatan belum tentu nanti bisa dilaksanakan karena nanti akan dibahas lagi di tingkat kota. Nah, oleh karena itu saya mewakili Pak Camat dan tentunya jajaran kecamatan ini kita mengawal poin-poin dari usulan Bapak sekalian. Tapi Bapak sekalian juga kita minta untuk mengawal juga, sama-sama kita kawal ini. Dan ini bukan satu-satunya jalur aspirasi masyarakat. Ada beberapa jalur lain yang bisa kita laksanakan. Di antaranya jalur politis melalui reses, ya kan, melalui jalan dan sebagainya, atau jalur lewat NGO ya, atau lewat proposal yang bisa disampaikan kepada CSR yang ada di sekitar wilayah kita. Jadi ini bukan satu jalur, tapi ini adalah bagian daripada jalur aspirasi daripada masyarakat. Nah ini terkait itu, dan saya ingin sampaikan Bapak Ibu, Jakarta tahun depan sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Kita saat ini sedang mencari informasi yang baik bagaimana menjadi kota Jakarta yang kota global, kota ekonomi yang nanti ke depan insya Allah dengan mudah-mudahan statusnya kita bukan ibu kota, nanti kita bisa melambung lebih tinggi lagi. Ya, amin ya Bapak Ibu. Nah ini butuh bantuan dari Bapak Ibu karena proses ini tidak serta-merta
pemerintah menjalankannya, tapi butuh bantuan dari seluruh stakeholder yang ada di Provinsi DKI Jakarta, termasuk di dalamnya RT/RW. Bapak Ibu, kalau kita di daerah enak, kita punya SDA, sumber daya alam, ya. Kayak saya pernah ke Kalimantan, itu batu baranya nggak habis-habis, ya. Lewat Sungai Mahakam itu kapal tongkangnya dari pagi hampir 24 jam, Bapak Ibu, ya. Itu di Kalimantan Timur. Tuh. Yang baik, maka ada diskusi masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada Pemprov DKI untuk membayarkan pajaknya kepada Pemprov untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, terkait dengan ini, ya, saya mohon dukungan Bapak Ibu. Kita semua tidak ingin Jakarta ini setelah menjadi ibu kota terpuruk. Kita tidak ingin, tapi kita pengen Jakarta setelah menjadi kota yang lebih baik lagi. Nah, saya ingin memohon kepada Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini. Kita ini yang ada di sini adalah bagian daripada stakeholder yang masyarakat awam melihat bahwa Bapak Ibu adalah representasi dari pemerintah, Pak RW representasi dari pemerintah juga, dan PKK bersama. Jadi pasti Pak RW merasakan diomelin sama warga. Bagaimana sih pemerintah ini Pak RW? Gitu. Itu pasti sedikit banyak merasakan sama. Nah, ini mari sama-sama kita wujudkan pelayanan yang baik di Jakarta, sehingga nanti besok lepas ibu kota kita bisa terbang lebih tinggi lagi, ya Bapak Ibu. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin saya kira itu aja, tidak banyak yang saya sampaikan karena tadi sudah banyak Pak Lurah dan teman-teman, dan ini hari Jumat, ya, diskusi kita terbatas. Silakan nanti teman-teman dijawab terkait dengan usulan yang disampaikan. Beberapa usulan karena cuma dikit di Duri Selatan ini cuma 27, ya, alhamdulillah. Jadi karena pasti naruhnya hari Jumat, jadi nggak banyak yang perlu dibaca. Kalau kemarin di Tanah Sereal 62, Bapak Ibu, banyak 62, 2 kali lipatnya di sini. Itu karena RW-nya juga banyak, gitu. Ya, dan alhamdulillah paling ini yang sedikitnya Duri Utara, ya, sama Duri Selatan sama Kerenang, alhamdulillah beres semua nih, 3. Kerenang 25, Duri Utara 27, di sini 27. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran Pak RW dan seluruh stakeholder. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat buat kita, buat warga, ya, dan ke depan Jakarta semakin lebih baik dan Musrembang semakin lebih baik lagi ke depannya, sehingga aspirasi masyarakat yang disampaikan di Musrembang bisa terrealisasi dan dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Karena tadi harus dibuka, jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musrembang Kecamatan Tambora yang terintegrasi dengan kelurahan, mulai hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah, Bapak Sekretaris Camat, Pak Sobat Pemda, beserta stakeholder yang lain, Pak RW, RT, Ibu, semua. Izin saya melaporkan Pak Camat dan sekaligus memberi masukan. Ini cepet banget ya. Sebenarnya ini saya cuma memberi masukan, memperkenalkan di Puskesmas lagi sebelumnya. Di Puskesmas ini sudah ada alat USG untuk ibu-ibu hamil, gitu ya Pak Camat, Pak Lurah. Setiap dari hari, sebenarnya harusnya dari Senin sampai Jumat, mengingat karena SDM-nya kami terbatas, kami memegang 2 wilayah, jadi kami mengadakan Senin, Rabu, Kamis, gitu ya. Oke, next. Bu. Ini alatnya. Next. Biar cepat aja ya. Next. Nah, ini hambatan kami pasien-pasien hipertensi DM kronis. Jadi pospindunya, yang satu masukan Pak Guru, pospindu begini.
yang diharapkan dari kami Puskesmas itu mengharapkan bahwa nanti kadernya itu bisa secara mandiri melakukan cek gula secara mandiri saat posbindu, tidak harus dari kami petugas nakesnya yang melakukan. Nah, kami nakes hanya sebagai memonitoring saja dan sebagai saran dalam konsultasi, gitu. Next, ini kegiatan TV baru Pak Lurah, Pak Camat mau melaporkan yang kemarin terjadi TV X-ray dan target 50 orang yang dapat cuma 33 orang. Oke, next. Nah, ini kegiatan kami yang kemarin kasus pelajaran di wilayah kami, Duri Utara, Duri Selatan. Next. Ya, ini next. Oke, next. Next. Next lagi. Next. Next lagi, biar cepat. Nah, ini dia. Ada satu lagi capaian kami yang belum tercapai Pak Lurah, Pak Camat, yaitu screening kanker rahim. Nah, ini masih sedikit dibanding puskesmas lain. Jadi saya ada masukan dari pihak Ibu Nani. Setiap hari Jumat izin Pak Lurah, kami berniat mau mengadakan screening kanker rahim, IVA test dan HPV DNA, yang mana syaratnya itu 2 hari sebelum pelaksanaan tidak boleh berhubungan, tidak sedang mens dan tidak sedang hamil. Syaratnya tidak boleh hamil ya kalau untuk melakukan IVA test, agar supaya capaian IVA kami tercapai dan screening penyakit kanker rahim ini tidak menjadi bertambah banyak, gitu. Karena kanker rahim ini adalah penyebab kematian pada wanita tertinggi saat ini, karena dia sifatnya silent, tiba-tiba sudah stadium lanjut, gitu. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kasubag Beda Kota Administrasi Jakarta Barat, Kasubdis Mater Trans dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terhormat Kasubdis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terhormat Kasubdis Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat, kemudian Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terhormat Camat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat beserta jajarannya, selamat datang Pak Camat. Kemudian Puskesmas Kelurahan Duri Utara, Kasatpol Bina Marga Kecamatan Tambora, Kasatpol Sumber Daya Air Kecamatan Tambora, Kasatpol Lingkungan Kecamatan Tambora, Kasatpol Lingkungan Hidup Kecamatan Tambora, Kasatpol PPAPP Kecamatan Tambora, Kasatpol Sosial Kecamatan Tambora, Kasatpol Pendidikan Kecamatan Tambora, Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Kecamatan Tambora. Kemudian yang terhormat Babinsa Timas Kelurahan Duri Selatan dan Pak Babinsa Kelurahan Duri Selatan, Kasatpol PP Kelurahan Duri Selatan, Satgas Damkar Kelurahan Duri Selatan, yang terhormat Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu Kelurahan Duri Selatan, Ketua LMK beserta anggota Kelurahan Duri Selatan, para Ketua RW 01 sampai dengan RW 06 Kelurahan Duri Selatan, Ketua DPPKK Kelurahan Duri Selatan, Ketua RKT Kelurahan Duri Selatan, dan yang terhormat Ketua Karang Taruna Kelurahan Duri Selatan, Forum Anak Kelurahan Duri Selatan, serta pendamping usulan Lembang. Hadirin Bapak Ibu semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di pagi hari ini mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita, yang telah memberikan waktu kepada kita untuk hadir bersama-sama di ruangan ini guna melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan Tambora terintegrasi Kelurahan Bumi Selatan tahun 2024. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat dan salam selalu tercurahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, izin Pak Camat dan Pak Sekcam serta Pak Lurah mengingat hari ini hari Jumat dan sekarang sudah pukul 10:30 ya. Jadi kita tidak berpanjang lebar dalam pembahasan ini. Intinya bahwa di Kelurahan Duri Selatan ini ada total usulan dari hasil pembahasan rembuk RW yang diusulkan oleh masyarakat warga Duri Selatan sebanyak 27 usulan. Dan kita langsung saja kita bahas satu persatu dari 27 usulan. Sekarang boleh saja. Nah, sudah tanya Sudis SDA. Yang pertama untuk peningkatan atau perbaikan saluran. Itu lokasi di Gang Cahaya RT 003 RW 01. Nah, silakan Pak yang dari Sudis SDA. Silakan satunya RT 009 RW 02. Lanjut. Perbaikan saluran drainase di Gang Telaga RT 01 RW 3, Gang Gerindro 2 RT 2 RW 3. Lanjut, terus kemudian peningkatan sama saluran air, perbaikan saluran air di Gang Kemar RT 03, RT 04, RT 06 dan RT 07 RW 03. Kemudian peningkatan masih sama saluran air di Jalan Gerindro 2 RT 05 dan 08 RW 03. Gerindro 2 Pak, RT 5 dan 8. Lanjut, perbaikan saluran air juga di Gang Haji Amrin RT 9, 10, 11, 12 RW 03. Masih sama perbaikan saluran air di Kampung Duri Dalam RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 RW 04. Kemudian perbaikan saluran air di Jalan Duri Selatan 5, 6, 7 RT 01, 2, 3, 5, 6, 7, dan 10 RW 06. Selanjutnya usulan yang ditujukan kepada Sudis Bina Marga. Untuk info Bank 2004 calon KTL di Jalan Duri Selatan 4 dan 2 RW 2 Volume kurang lebih 300. Nanti menyelesaikan. Saya beri Bapak Ibu yang mungkin yang akan dilaksanakan tahun ini dari Sudis SDA. Jadi sudah diinformasikan. Itu sesuai yang sudah kita informasikan pada saat Musren ya, Bu Lina. 2. Ya, silakan Pak. Saya juga untuk tahun ini di Jakarta ada 3 usulan, ada 1 jalan rusak untuk 100 meter persegi, terus permintaan PGU 2 unit di 4 dan PGU juga 2 unit di RWK, semuanya kita lanjutkan. Jadi ada 3 usulan, 3-3-nya kita teruskan. Diakomodir ya? Diakomodir. Ya. Terima kasih ya Bapak dari Sudis Bina Marga.
Kemarin juga dari Sudin CCH, yaitu ada sebanyak 10 usulan dan alhamdulillah diakomodir semua. RT 03, RW 02, kemudian RT 011 dan RT 013 RW 02. Selatan dari perhubungan. Izin Bu, yang di apa? Selainnya belum masuk bina marga. Kalau untuk yang termin ini yang di jalan menuju Surat Tanjung 4 ya, ini kita teruskan. Jalan Duri Selatan 4, RP 3, sampai Duri Selatan 5, RP 11 dan 13. Ini semua di Jalan Mulia. Jadi ada 3 titik, Pak. Izin Pak, mungkin perlu bantuan Pak Iksan nanti untuk menjelaskan bahwa untuk satu usulan Pak, kami hanya mengakomodir 1 unit. Ini saya lihat terletak dari berita dari Wali Kota. Oke. Baik, terima kasih. Tinggal ditentukan saja dari mau di titik paling apa, di mana yang paling dibutuhkan ya. Karena hanya 1 yang bisa diakomodir. Speed bump ini polisi tidur ya? Polisi tidur. Pak Dimasnya marah kalau dibilang polisi tidur. Ini sebanyak 1 paket berlokasi di Jalan Duri Raya RT 02 RW 04. Kemudian 2 unit di Jalan Duri Selatan 7 RT 2 dan RT 5 RW 06. Sampai oleh tim teknis, kami tidak menemukan lokasi pemasangan di Jalan Duri Selatan Duri ini Pak. Setelah kami cek kiri kanannya saluran ini tidak ada tempat untuk menaruh fondasi cerminnya Pak. Jadi yang nomor 3 ini dua-duanya kami tolak. Jadi usulan untuk pemasangan cermin di Jalan Duri Selatan 7 RT 2 dan RT 5 ditolak dengan alasan karena tidak ada space atau tempat untuk pemasangan cerminnya. Dari data yang kami tarik untuk yang nomor 2 pemasangan speed bump di Duri Raya RT 2 RW 4, hasil survei dari tim dari Disub adalah tidak direkomendasikan Pak. Jadi posisinya usulan itu sekarang sudah tertolak by sistem. Jadi mohon dijelaskan saja kenapa, apakah speed bump ini harus tidak diklasifikasikan baik usulan-usulan di kelurahan juga tidak seperti itu atau bahkan tidak bisa dipasang sama sekali, atau ini dialihkan menjadi usulan langsung atau baik usulan reses dari berarti. Baik, terima kasih Pak Diki atas informasinya. Jadi untuk pemasangan speed bump di Jalan Duri Raya RT 02 RW 04 ini sudah tertolak dari sistem berdasarkan hasil survei berlaku. Terima kasih. DRT 11 atau RT 13? Usulan dari kelurahan dan sampai kami itu ada 3 titik Pak. 3 titiknya kami sampaikan ke Suku Dinas Perhubungan. Jadi Suku Dinas Perhubungan nanti yang akan survei ulang di titik mana yang akan dipasang. Dan mohon juga nanti ketika ada pemasangan Pak, kemungkinan dari Suku Dinas Perhubungan juga akan datang ke kelurahan RW gitu. Terus yang disampaikan oleh Pak Diki kan, di hasil survei kami yang memerlukan masalah speed bump ini kami terima gitu. Tapi di sistem tertolak. Cuma nanti apakah mau melalui usulan langsung atau juga bersurat langsung ke Suku Dinas Perhubungan Pak. Nah ini yang menjadi masukan dalam musyawarah pembangunan tingkat kota. Terima kasih Pak.
ditindaklanjuti nanti ya Pak, melalui usulan langsung atau bersurat. Sekira RW 4 ya Pak RW jadi bisa dipahami ya. Nanti akan berkoordinasi dengan Pak RW, itu bisa dibicarakan di lapangan. Kemudian selanjutnya di sini ada 5 usulan. Yang pertama penerangan jalan. Ini di Kampung Duri Dalam RT 1 RW 5. Jadi sudut rumah. Untuk perumahan kemarin kita udah sampai bareng-bareng ya. Jadi ada usulan PJU kita teruskan di RT 1, kemudian di RT 4, RW 5, Jalan Kampung Duri Dalam. Kita teruskan usulan PJU. Kemudian untuk saluran dan tutup saluran besar ini di berbagai titik ya, ada 10 titik itu tutup bibitnya yang sudah rusak, kita follow up ke penyedia sebelumnya. Kemudian di perbaikan jalan juga di Jalan Kampung Duri Dalam di RT 4 dan RT 5 itu sendiri kita akomodir juga karena emang jalan semuanya udah berubah ya, karena tabias dari jalan kiri bangunan itu kan ada tabias dari jadi jalannya rusak. Kemudian ini di RT 10 juga kita akomodir, kita survei nanti. Jadi untuk rumah kita kami akomodir. Untuk 5 usulan ini diakomodir semua. Oke, terima kasih. Sama kasusnya sama kayak di tadi. Untuk yang Kampung Duri Dalam RT 4 RW 5 di sistemnya juga masih surveinya tidak direkomendasikan. Oh gitu. Nah ini saya lupa. Jadi maaf, jadi ada beberapa nama ada PJU aset dari bina marga. Jadi mungkin kalau masih aset bina marga kayak jadi mungkin usulannya bapak bisa terima, tapi bukan itu jadi untuk lainnya. Memang ada beberapa aset yang dari bina marga itu mungkin ditolak langsung oleh Kasatpol Bina Marga. Cuman kita tetap kalau misalnya ada usulan PJU nanti saat kita survei bareng nanti diisi lagi seperti itu. Untuk surveinya berarti tidak ada, maksudnya tidak ada yang ditolak lagi by system selain yang untuk PL-nya bersurat langsung ya nanti Pak. Baik Bapak Ibu, dari 5 usulan yang ada studi perubahan, nah, 1 usulan yang ditolak memang sudah secara sistem by system sudah ditolak. Dan 4 yang diakomodir yaitu untuk PJU penerangan jalan di RT 1 RW 5, kemudian perbaikan jalan dan di RT 4 dan RT 5 RW 5, kemudian perbaikan jalan juga di RT 7, 8, 10 RW 5, kemudian perbaikan jalan atau perbaikan saluran di Kampung Duri Dalam RT 10 RW 5. Ini yang diakomodir dan yang ditolak adalah PJU yang diusulkan dari RT 4 RW 5 sebanyak 2 titik. Baik, terima kasih Pak dari segi perumahan rakyat dan kawasan pemulihan. Selanjutnya dari sudis kebudayaan 6 usulan. Nah, ke-6 usulan itu merupakan usulan peralatan dan kesenian. Untuk handro itu sebanyak
Itu sebanyak 5 usulan. Kemudian 1 usulan itu dari Gagrindo 5 RT 8 RW 4 itu berupa alat musik rebana. Silakan dari Sri Budaya. Ya. Di Selatan RT 15 itu ini Pak. Bisa yang kemudian yang di kampung di dalam bisa kami akomodir juga. Kemudian di Gang Gerindo 5 ini saya mau tanya dulu Pak sebelumnya, karena tahun kemarin itu di Gang Gerindo 5 dapet nih. Apa beda Pak? Jalan dari Selatan 5 Gang Gerindo 6. Beda ya Pak? Beda Gerindo 5. Beda ya Pak? RT 8 RW 2. Beda. Kalau beda bisa diakomodir. Boleh soal. Nah, yang Jalan Bumi Selatan yang Jalan Bumi Selatan 5 RT 1 RW 6 ini juga kan konfirmasi tahun kemarin juga di RW 6 itu juga sudah ada pengambilan alat musik, tapi kami informasinya juga kurang jelas ini sama Dari RW 6. dari RW 6 itu mungkin bisa dikonfirmasi apa sudah mengambil atau belum ya. Silakan Bu Irene. Buat sholat di RT 6 RW 6. Jadi yang RT itu lah. Boleh Pak Baik. Saya RT 10 ada di situ Pak. Oh baik. Nah yang nomor 6 Pak, yang kampung di dalam. Nah. Iya, ini sudah Pak, sudah mengambil nih yang saya temankan ini. RT 6 ya, berarti ini hanya diakomodir yang RT 10 RW 6-nya ya? Iya, 1 unit ya Pak. Ini. Maaf. Ini RT 1 aja. Ini